Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam minggu ini jadi malam minggu yang sangat berkesan bagi saya, menemani teman-teman yang sudahlah. Jadi malam minggunya bermanfaat banget ya hari ini mah ya. Wah, iya, daripada kan kita di rumah ngedoain, ya Allah, sing hujan. Tapi hari ini malam minggunya bermanfaat banget. Kenapa? Karena para jomblo fisabilillah berkumpul di tempat yang mulia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang, bisa nggak sih kajiannya nggak usah nyepet para jomblo? Nggak nyepet, karena saya satu nyebutin yang jomblo itu memotivasi dengan kejombloannya supaya nggak terjerumus ke dunia pacaran. Yang kedua, memotivasi jomblo biar nggak terlalu lama sendiri juga. Sendiri terus kayak uji nyali, serem banget sih. Nikah tuh enak tau, pulang rumah ada istri ya. Assalamualaikum mama, papa. Sun pipi kiri, pipi kanan. Sun kening, lagi masak, dipeluk. Mama lagi masak apa? Sak telur dadar. Telur mie. Tak, abi mah pegang we terus ibu. Alhamdulillah, nikmat sekali brother and sister fillah. Mudah-mudahan malam hari ini, malam minggu yang bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan malam minggu ini malam minggu yang menjadi malam minggu yang penuh makna. Karena di malam minggu ini kita akan mendapatkan sharing-sharing keilmuan yang mampu menguatkan keimanan kita, yang mampu menguatkan prinsip tekad hidup kita, agar kita lebih pede dalam menjalani kehidupan ini, agar kita lebih yakin menjalani kehidupan ini hanya berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Brother and sister fillah, mungkin sekian ceramah dari saya. Nggak sedih niat sih ceramah teh. Kalau ada yang nanya kok mirip Ustadz Epi, sekali lagi saya jawab, saya bukan adiknya ya. Beda. Jangkung nage beda. Ustadz Epi gurunda kami juga, banyak belajar dari beliau, dan alhamdulillah beliau jadwalnya padat banget ya. Terakhir di Sumedang di panggung itu satu panggung isinya cuma Ustadz Epi doang itu. Syukuran testat jika penyanyi dangdut wae tuh. Kalau banyak yang nanya kayak gitu, maka saya bukan adiknya, saya juga bukan kakaknya apalagi ya. Bukan anaknya juga kalau walaupun, tapi saya teman seperjuangan, membersamai beliau dalam derai tawa, kemudian dalam derai air mata, menemani perjuangan beliau dalam lelahnya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini berbagi panggung. Yang biasanya Ustadz Epi ya, gapleh ini ya. Dibalgenepkeun ku kami we ya, digaplehkeun ayeuna mah. Gaul tapi solehnya. Alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan untuk mengisi satu tema yang temanya adalah fear. Benar ya? Fear. Face everything and rise. Lumayan nih bahasa Inggris. Face everything and rise. Apa berarti? Hadapi semuanya dan
Bersinarlah. Kalau dulu ada lagu kan gitu ya. Hadapi dengan senyuman. Semua yang terjadi biarlah terjadi. Itu lagunya siapa? Hijau Daun siapa? Bukan ya. Dewa 19 ya kalau tidak salah ya. Tapi kita nggak ngebahas tafsir itu, kita bahas yang lain. Fear ada yang mengartikan face everything and rise. Ada juga yang menganggapnya forget everything and run. Lupakan semuanya dan larilah dari kenyataanmu. Setiap manusia punya permasalahannya masing-masing, brother and sister fillah. Kalau udah jomblo ya terimain aja. Kenapa harus menghujat? Ya Allah, mudah-mudahan dia diputuskan. Kemudian pacarnya jadi sama aku, kan nggak manfaat juga. Jadilah jomblo yang bijaksana, jadilah seorang yang jomblo yang penuh dengan kearifan. Ya Allah, mudah-mudahan dia diputuskan. Dan mudah-mudahan sarua ya. Tapi itu doanya kan ada manfaat juga. Ya Allah, mudah-mudahan dia diputuskan dan diistiqomahkan di jalanmu ya Allah. Ya Allah, kalau dia bukan jodohku, maka jodohkanlah. Kalau dia sudah berjodoh, ceraikanlah. Eta ngeri eta doa ya. Jadi jomblo yang bijak. Ya Allah, mudah-mudahan dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu enggak benar. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan kesadaran bahwa selama ini dia hanya memakan janji palsu aja. Ya Allah, mudah-mudahan dia diberikan kesadaran bahwa aku lebih tampan dari dia. Nyesek Kang, menerima kenyataan dalam semua ujian memang nyesek. Mau akhwat, mau ikhwan, semua ujiannya luar biasa. Macam-macam punya ujiannya. Ada yang merasa diputusin itu masalah gede banget tuh. Sampai loncat dari jembatan Kirconnya. Weng, marukana rek bunuh diri, nyawana patah tulang hungkul. Kan repot jadinya ya, mati enggak, menderita iya, lumpuh juga iya. Tambah atau jadi makin banyak orang yang enggak suka kan. Menyon huluna, repot mah. Maka yang namanya ujian sama kita semuanya pasti ada, dan itu sebuah ketetapan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita. Masalahnya hidup ini pasti penuh rintangan. Kalau hidup penuh dengan rantangan, tukang catering sugan. Pasti kita mah penuh dengan rintangan, brother and sister fillah. Maka ada beberapa tipe ujian. Ya, kalau disebut ujian, teteh semuanya ada yang namanya tipe-tipe pendaki. Luar biasa Allah menyebutkan dalam Quran surat Al-Balad, itu disebutnya orang yang mendaki lagi sukar. Mendaki lagi sukar. Tapi inilah orang-orang yang senantiasa mendapatkan keselamatan. Mendaki lagi sukar. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih not nih sama kita. Ngasih not bahwa perjalanan hidup kita ini memang mendaki lagi sukar. Memang sulit begini. Mohon maaf saya kesini lagi ya. Yang berpacaran itu memang sulit untuk lepas dari pacarnya. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, lebih sulit kalau nggak diputusin. Asli. Lebih sulit kalau nggak diputusin. Sulit mutusin, lebih sulit kalau masih berpacaran. Maka saya memohon dengan sangat setiap penghuni yang ada pada malam hari ini, mudah-mudahan hari ini yang masih berpacaran diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mau pacaran di sini mudah-mudahan diputusin juga. Maka awal saya tidak bosan mengingetin, mohon maaf ya saya ulangi, saya tidak bosan mengingetin, ambil handphonenya, buka WhatsAppnya, oke, udah, BBM boleh, lalu buka message, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah rokajan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kenangan yang Tuhan kau berikan sampai dengan detik kali ini. Kalau mau diopor boleh, mau direkam pakai video, tapi lebay juga ya. Terima kasih untuk setiap kenangan yang Tuhan kau berikan. Terima kasih buat setiap traktiran makan malam. Terima kasih untuk setiap tiket bioskop yang kita kumpulin bareng. Makasih banyak untuk anniversary kita berdua. Sebulanan, 2 bulanan, 3 bulanan, 4 bulanan, setahunan. Makasih, kamu yang berindah.
ini. Tapi mohon maaf, aku takut kehilangan mu'nya gitu. Aku takut kehilangan Allah. Aku takut menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, aku memutuskan hari ini. Aku minta kita putus. Tulis kalau bisa riwayat. Putus kan? Kalau ada yang di sini bareng orang tuanya, tolong disupport sama orang tuanya. Putus. Orang tua hari ini malah nyupport soalnya. Dek, kamu teh pulang sendirian terus pacaran gak? Biar ada yang nganterin tuh. Dek, kenapa sih kamu teh gak laku ya? Mama dulu waktu SMA ya. Oh, sombong. Jadi kalau bisa disupport sama orang tuanya. Ini mah anaknya datang ke kajian sama kita malah sama orang tuanya kalau nggak disupport. Mau kemana? Mau ke kajian? Kamu tuh kajian apa sih? Astagfirullahaladzim. Kamu tuh takut kamu belajar Islam terus udah diajar lawan atau mah? Anak pintar fisika belum tentu selamat dunia dan akhirat. IPK tinggi tapi nggak pernah sholat, masih pacaran, maksiat itu. IPK itu indeks prestasi ketakwaan. Wah, caranya. Indeks prestasi ketakwaan, seberapa dekat kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapa serius kita benar-benar pengen dapetin cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malam hari ini yang masih pacaran, yang masih pacaran saya harapkan putus. Susah putusnya? Akhwat foto karboni dari dekat. Nanti habis kajian boleh jauh, tapi berada jauh ya, foto sendiri aja kamu. Kirim langsung. Aku udah dapetin yang lebih baik dari kamu. Tahu ya, terima. Luar biasa. Memang berat putusin cewek kita. Memang berat untuk kita memutuskan sesuatu yang kita rasa dia tuh lebih sayang sama kita, dia tuh cinta sama kita. Tapi yang ini lebih berat kalau kita masih memutuskan untuk berpacaran. Allah hidayah sistemillah. Akan bagi setiap suami, sepandai-pandainya suami menyimpan istri muda, atau tua juga. Jadi nggak repotan hidup kita mah, yang satu aja nggak beres-beres, ya belum kita syukurin, yang satu aja, apalagi satu belum punya, ya terimain aja lah. Tapi intinya dari sister Villa, kita ingin membutuhkan cinta kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita forget everything and run, lari dari masalah. Kita tahu bahwa nggak boleh zina, tapi kita pura-pura nggak tahu bahwa Allah Maha tahu. Ini salah dari sister Villa. Kita tahu bahwa senantiasa kita melambat-lambatkan meninggalkan sholat, ini salah. Ini bisa bahaya. Sekali ninggalin sholat, kesannya bisa bagus. Makin terbiasa. Jadi berat mereka masjid juga. Mau ngeluarin keceng juga kalau yang biasa awal-awal. Dengerin Ustaz Yusuf Mansur dalam sedekah. 100.000, 10.000, 20.000, 100.000. Wah, diuji sama Allah ketika 100.000 deh. Aku sukin jangan. Taunya Astagfirullahaladzim ya Allah, saya gak ada uang makan. Balik kita dekat ya. Quran bisa biasa dibongkar. Abdi tadi sudah gak bisa. Maka lihat dari sister Villa, bagi seseorang yang gak cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini luar biasa ujiannya. Yang pertama, yang gak iman, yang gak benar-benar cinta sama Allah. Sehat tiba-tiba jadi sakit, kaya tiba-tiba jadi miskin, luang tiba-tiba jadi sempit. Bagi orang yang gak beriman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang gak benar-benar cinta sama Allah, itu yang tadinya kondisinya dia sehat tiba-tiba jadi sakit. Gimana kan maksudnya? Kajiannya kemana? Ke TSB? Oh ya, ada sewa, ada karboni. Ya kita pulang kerja ada foto-foto gitu. Nah kayaknya istirahat dulu lah ya. Brother dan sister Villa, lebih baik mana? Wafat di atas ranjang atau wafat di atas kajian? Benar? Lagi kajian, meninggal. Wah biasa. Insya Allah husnul khotimah. Daripada wafat kita bahkan dalam pacaran, geberan kita ngomong. Juga dengan termolang mereka. Syahid itu adalah. Tapi kalau teman-teman
naik motor kegeberannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, disusul juga nggak akan terima. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya disusul. Dia kejar apa? Saya kejar kajian. Dia kejar apa? Saya harus susul dia. Semangat jadinya. Orang yang nggak beriman, yang nggak benar-benar cinta sama Allah, yang darinya sehat tiba-tiba jadi sakit, yang darinya waktunya luang tiba-tiba jadi sempit. Aduh, aku tuh belum ngerjain tugas, besok harus kerja. Ya besok gimana besok? Sekarang mau kajian enggak? Ini, aduh gimana ya? Aku tuh nggak enak sama orang tua. Rep mencuk sadar. Dari yang waktu luang jadi sempit, dari yang sehat jadi sakit, bahkan yang tadinya kaya tiba-tiba jadi miskin. Kurban, banyak yang mampu tapi tidak mau. Poligami, banyak yang mau tapi tidak mampu. Ngomong gue ayo istighfar, foto batu kawan pikir kawan, ya. Yang lainnya begini, yang lain begini, ini begini. Gitu. Diomongin tapi nggak dilakuin. Allahu Akbar. Ada pertanyaan, Ustaz, 5 menit lagi. Salah. Brother sister fillah, poligami banyak yang mau tapi nggak mampu. Kurban banyak yang mampu tapi nggak mau. Artinya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa dipertaruhkan nih. Seberapa besar nih? Dan teman-teman yang hadir di masjid malam hari ini ngorbanin waktu, ngorbanin tenaga, ngorbanin materi untuk sampai di sini. Ini suatu pengorbanan yang luar biasa. Yakin banyak ujiannya nih untuk sampai di masjid ini nih. Ada yang dimarahin sama orang tuanya, kenapa sih nggak langsung pulang sini aja? Ada yang saya mau pilih kajian daripada aku mau putus pada malam hari juga. Ada yang masih lelah dalam bekerja, ada yang jauh-jauh datang dari berbagai daerah. Mountain Hello, Gunung Halu maksudnya. Water Candle, Cililin. Fruitstone, buah batu. Ada yang from Gopo with love, ada? Dari Gopo ada? Alhamdulillah, pilihlah seorang wanita yang berasal dari Gopo. Sudah teruji kesabarannya. Enak banget. Maka tadi yang jadi Dino, jangan sampai kita fear, takutan yang dalam diri manusia itu senantiasa ada ketakutan. Tapi kita harus hapus habis ketakutan ini, bukan menjadikan forget everything and run, pergi dari masalah, tapi face everything and rise. Selesai sholat isya, kita akan melanjutkan tema ini, materi ini dengan bagaimana kita menghadapi ketakutan yang datang kepada diri kita, sehingga kita lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mantap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam hari ini menjadi keberkahan buat kita semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi? Sudah? Berarti end up dulu sekarang. Oke, brother and sister fillah, kita ketemu lagi setelah salat subuh. Kita konsentrasi, kita ketemu lagi setelah sholat isya. Mudah-mudahan stay on the track, tetap di sini ya. Yang awal mungkin mundur dulu kan ya. Mudah-mudahan nggak pulang dulu. Mudah-mudahan kita bisa lanjut materi lebih mendalam dan kita akan bahas beberapa ayat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi berpikir dan berusaha untuk berzikir. Ternyata luar biasa bagi diri kita melihat kondisi kita pada saat hari ini. Pernah nggak ya kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala benar-benar? Saya tadi mikir, ya Allah, saya berada di antara orang-orang yang bisa jadi lebih baik dari saya. Saya sedang berada di antara orang-orang yang bisa jadi lebih soleh dari saya. Saya bisa jadi berada di antara orang-orang yang lebih sabar dari saya. Hanya Allah sedang menguji saya, menitipkan pada diri saya, untuk akhirnya saya duduk di sini, memantaskan diri saya di sini padahal hina. Karena seandainya ada orang yang memuji, wallahi dia tidak tahu siapa saya yang sebenarnya.
Siapa kita yang sebenarnya nggak ada yang tahu. Yang tahu cuman kita dengan Allah. Casing hari ini bisa jadi kita dianggap soleh dan soleha. Tapi kalau dijujur-jujurin ke diri kita sendiri, kata tadi saya mikir, ya Allah, makasih ya Allah. Engkau boleh mengambil semuanya dalam diriku, tapi engkau tidak mencabut iman dan Islamku. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَيَّهْدِيَهُ يَسْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Brother and sister fillah, Allah mudah memberikan kehendak cahaya iman dan Islam kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka bersyukur kita pada malam hari ini, kita memilih sesuatu yang baik dan Allah ridho. Kita memilih sesuatu yang dicintai oleh Allah, dan ini merupakan hidayah yang teramat sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di sini hari ini mudah bagi Allah untuk mewafatkan kita dulu waktu kita masih bermaksiat, dulu ketika kita masih sering ninggalin sholat. Tapi hari ini brother, kita nikmat menunaikan sholat, kita nikmat duduk meninggalkan kajian. Allahu Akbar. Ini kenikmatan. Kak brother, say thanks buat teman kita. Terima kasih buat teman kita, karena teman kita, ada teman kita yang sabar ngingetin kita, sabar ngedakwahin kita tiada henti, sedikit demi sedikit. Walaupun kita berapa kali nolak datang ke kajian, berapa kali kita nolak buat sholat, tapi akhirnya kita bisa sampai di sini. Say thanks buat mereka, karena itu melembutkan hati kita. Terus terang, berbahagia sekali membersamai ikhwan, akhwat semua dalam proses berhijrah. Berbahagia banget ketika nemenin ikhwan dan akhwat semuanya membersamai melalui proses penguatan keimanan. Fear, forget everything and run itu tidak berlaku bagi kita semua. Yang berlaku bagi kita adalah face everything and rise. La tahzan, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama kita. Brother and sister fillah, semua diuji, semua punya ujiannya masing-masing. Sampai ada ungkapan dari diri kita ketika mulai berhijrah, mulai ke masjid, mulai asik ketika di masjid, mulai kanan kiri ngomongin kita, mulai teman-teman kita ngehina kita, mulai teman-teman kita ngejatuhin kita, mulai kondisi kita mulai tidak membaik. Akhirnya kita dihadapkan pada pilihan yang sulit. Kalau saya lakukan ini, saya bisa nggak ya? Kalau saya begini, saya bisa nggak ya? Ya Allah, kalau saya tinggalin pekerjaan ini, bisa nggak ya saya hidup? Ya Allah, kalau saya nikah, bisa nggak ya saya ngasih makan sama istri saya? Sendiri aja saya sarapannya Indomie. Indomie lagi. Ya malamnya oke jelly drink ya. Subuh tolak angin biar nggak masuk angin ya. Bisa nggak ya Allah, saya usaha ini, bisa nggak ya Allah saya begini. Hari ini manusia ingin serba yang instan. Beres kaya, beres soleh, beres, semuanya pengennya yang instan. Tapi ketika membersamai proses penguatan keimanan, banyak yang akhirnya menolak untuk dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan dalam dirinya. Padahal Allah menyertai ujian itu untuk nguatin keimanan kita. Brother and sister fillah, dulu waktu ujian SD, SMP kita datang nggak? Kita datang, padahal tahu kita mau diuji. SD, SMP kita mau UAS, UAN. Mau UAN tuh kita datang tuh saat ke sekolah, bayar bahkan SPP-nya. Belum bisa ujian kalau belum bayar, bayar lagi. Mau ujian dibayar, bayar. Dan gitu datang ke kelas, harus ngapalin, harus belajar. Coba, suruh siapa sekolah coba? Ujiannya didatengin sama kita, tapi mohon maaf, belum tentu orang lulus ujian sekolah tapi lulus ujian kehidupan. Wallahi, belum tentu brother and sister fillah. Ada yang tinggi gelarnya, tapi nggak jadi apa-apa. Cerdasnya akhirnya menyesatkan dia, cerdasnya akhirnya mampu menjatuhkan kedudukan dia di mata masyarakat, karena dia menganggap diri dia yang lebih pintar, diri dia yang lebih hebat, diri dia yang lebih kaya, dan seterusnya.
Tapi ketika kita berusaha di dunia ini, Allah menguatkan kita dengan senantiasa menghadapkan dengan ujian demi ujian. Face everything and rise. Hadapin semuanya. Dan kita harus hadapin itu semua. Mohon maaf, hal-hal terkecil aja. Sesuatu yang menimpa sama diri kita sampai dengan hari ini, sampai kita di tempat ini, mungkin banyak untuk kita alami. Supir angkot yang nggak sesuai dengan keinginan kita lah. Ibu-ibu sen kiri begal ke kanan. Atau misalkan tukang ojek yang nggak pernah datang, atau tukang ojek yang mapnya error, atau yang kemudian ditabrak ku tukang tahu bulat, atau kita dapat teman yang marah-marah, atau kita apa aja lah ujian yang sampai dengan kita hari ini cara Allah untuk menguatkan kita, brother and sister fillah. Cuman terkadang kita nggak ngerti. Ini bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sama kita. Kita nggak bisa ngatur semua orang untuk sesuai sama kita. Kita nggak bisa ngatur semua orang sesuai dengan harapan kita, keinginan kita, kebutuhan kita. Nggak bisa. Allah datangkan teman yang cerewet, ya terimain aja. Itu cara Allah untuk mengajarkan kepada kita agar kita ahli dalam mendengar. Allah datangkan teman kita yang pemarah. Allah ajarkan kepada kita bagaimana caranya kita buat sabar. Allah datangkan kepada kita teman yang boros banget hidupnya. Allah sedang mengajarkan kepada kita agar kita berhemat, sederhana dalam hidup. Allah mengajarkan kepada kita, didatengin sahabat kita yang pendiam. Kalau ditanya, udah makan belum? Mau makan di mana tuh? Ya udah makan di sini aja ya. Kamu makan apa? Pak aja. Ya udah ini ya. Kok kamu mesen ini sih, kan aku nggak suka. Kan kamu tadi aku nanya. Kamu nggak ngerti aku sih. Aku tuh suka cowok yang jujur. Iya, aku mau jujur sama kamu. Kamu ngegendutin. Tuh kan kamu jahat. Allah mendatangkan seseorang yang bawel sama kita, punya hak. Begitu juga Allah mendatangkan seorang yang pendiam. Allah datengin orang yang pendiam sama kita agar kita memang belajar untuk berkomunikasi, banyak bicara. Mohon maaf ibu, bapak, teteh, brother and sister fillah semuanya, gak mungkin Allah menghadirkan sesuatu yang gak sesuai sama kita. Sebenarnya itu buat ngajarin kita. Suami yang begini, kalem aja bu. Karena bisa jadi tiket surganya ibu ada di suami. Begitupun sebaliknya, tiket surganya suami ada di ibu, menghadapi sabarnya ibu. Lalu pulang ke rumah, suami buka pintu. Assalamualaikum mama. Waalaikumsalam. Tadi Pak RT kesini, nagih retribusi. Pak RW tadi nanyain kemana aja, rapat nggak pernah datang. Katanya bapak kemarin ikutan jadi panitia kurban. Terus tadi PLN belum dibayar, beras habis. Mama teh pusing lihat papa teh ngagendutan deh. Nah, ketika suaminya dilawan, nggak beres-beres, brother and sister fillah. Tapi ketika santai, oh iya, senyumin aja, kan istri yang gitu enak bu. Coba ibu lagi marah-marah terus diliatin. Kenapa sih sayang? Aku tuh lagi marah sama kamu, tahu nggak? Kamu kalau lagi marah teh seksi. Mama mah kalau lagi marah teh ngegemesin deh. Sok tidur ngebelakangin kan? Sayang toel. Apa sih? Aku tuh lagi marah atau aku nggak suka sama kamu? Sayang, udah tuh. Jangan lama-lama marahnya. Aku tuh nggak bisa kalau ngelihat kamu nggak senyum. Coba senyum atuh. Mini kopet kamu mah. Sayang, apalagi Pap? Dengerin aku dulu. Nggak, aku mau marah. Kamu nggak pernah ngertiin aku. Sun keningnya. Langsung aja. Tuh Pap, aku tuh marah. Aku tuh nggak bisa kalau diginiin terus. Dihadapin dengan baik, baik, enak. Tapi kalau dengan buruk, buruk, wah. Tuh mah, sih atuh sabar. Papa nu kudu sabar mah. Wudu gerak, mana nu wudu, wah, riwa eta mah. Saya ngalemparkeun panci, nu hiji ngalempar, wah, eta mah ruksak eta. Anak ngelihat itu teh, ning dipraktekin nanti sama anak. Nah, makan dulu, mama aja yang makan. Piring baledokeun, wah. Repot dia. Anak itu belajar dari suami, belajar dari orang tua. Marahnya anak, keselnya anak, celoteh-celotehnya anak. Belajar dari orang tua. Makanya anak sampai usia 8 tahun gak boleh dimarahin, jangan dimarahin. Senyumin aja anak itu mah. Bukan saha yang buka budak.
Enak we unggul hari proses untuk mendampinginya. Enggak, jangan dimarahin Bu. Saya sama anak saya usia kan 4 tahun. Sayang, sini sayang. Papa pengen naik pagar. Oh sok naik. Istri aku kan kaget. Papa jangan, nggak apa-apa. Gebruk lah Bu, lebok sekurang teh. Kudu ngarasaan heula. Maka yang namanya jatuh itu sebuah kepastian, brother. Yang namanya kita diuji itu pasti. Cuman pasalnya ketika kita jatuh mau bangkit lagi atau enggak. Jatuhnya ini kita gagalnya mah pasti. Waktu lagi belajar jalan, neng. Ketika kita belajar jalan, kemudian jatuh, putus asa nggak bayi. Kemudian bayi teh kita, mama. Kenapa? Ayo berdiri, mau sakit. Enggak, tapi bayi itu terus berdiri lagi. Udah berdiri, dia berusaha untuk jalan lagi, jatuh lagi, berdiri lagi. Bahkan ketika dia lari, dia belajar naik sepeda. So, keras kepala nggak nih manusia waktu kecil? Udah belajar naik sepeda, bisa naik sepeda. Pengen naik skateboard, udah bisa naik skateboard, pengen disaparua kiki anda. Set. Apa sih itu namanya? Inline skate. Udah bisa inline skate, naik motor. Anak SD naik motor sekarang mah Gusti, surang teh gegeberan deh. Mau kabogona deh. Keeng eta mah budak SD geus bawa kabogoh Lihat, udah gitu naik motor, jatuh ya nggak kapok-kapok, terus saja begitu. Tapi akhirnya di kehidupan gitu juga nggak sih? Ketika kita menghadapi kegagalan, terutama dalam ujian keimanan, maka yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bangkit. Kehilangan sesuatu apapun yang ada dalam diri kita, mohon maaf, mau pacar, mau usaha, ekonomi, pekerjaan, apapun yang hilang dari diri kita, cukup doain lagi. Allahumma ajurni fi musibati wakhlufli khairan minha. Ya Allah, jadikanlah setiap ujian yang sampai kepada diri saya ini menjadi amal pahala bagi kami ya Allah. Dan berikanlah yang terbaik gantinya ya Allah. Gantinya yang terbaik. Artinya ketika, mohon maaf, ketika masih ada yang hijrah cinta, kalau misalkan kita putus sama pacar kita yang udah 7 tahun pacaran, hiji iya mah pacaran apa? Udah pacaran sampai 7 tahun, orang tuanya udah deket, wah udah rekat banget lah gitu. Udah kayak anggap aja rumah sendiri gitu, terus dijual rumahnya marah. Pacaran udah 7 tahun, kemudian putus, terus dia bilang, aku tuh gak bisa ngelupain dia tuh satu-satunya buat aku. Enggak, brother and sister Phil. Allah sedang memberikan jawaban bahwa dia bukan yang terbaik buat kita. Begitupun pekerjaan atau apapun yang hadir dalam diri kita. Seandainya ada harta yang hilang dari dalam diri kita dalam proses berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah itulah cara Allah untuk membersihkan harta kita. Seandainya ada kita mengalami perilaku yang tidak mengenakan dari manusia, mengalami keadaan yang tidak menyesuaikan, yang membuat kita nggak nyaman, ketahuilah bahwa itu cara Allah membersihkan dosa kita. Allah selalu punya cara yang romantis untuk membuat kita senantiasa duduk, bersujud dan menangis, brother. Walanabluwannakum bisa'im minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Al-Baqarah ayat 155. Wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikanlah kabar gembira kepada mereka yang sabar. Sabar ketika diujinya. Ujian kita mah belum apa-apa, belum ada apa-apanya dibandingin para sahabat. Bahkan belum ada apa-apanya sama saudara-saudara kita yang ada di Rohingya. Brother, ngelihat video mereka sampai lari-lari itu dikejar sama, Insya Allah, lari-lari buat menyelamatkan nyawanya. Nyebrang ke lautan sampai ada yang tenggelam, meninggal, bayi. Wah, ya Allah, kalau itu anak saya gimana? Kalau saya di kondisi yang kayak gitu mau kayak gimana? Allahu Akbar. Ujian saya hanya masalah mau bangun subuh. Ya Allah, bangun subuh aja repot kita mah. Mau datang ke kajian aja repot kita teh. Padahal salah satu pintu masuknya kepada kita yang mendatangkan pintu masuk nih ya, pintu masuk yang pertama yang bakal menjerumuskan kita di kehidupan ini, di dunia dan di akhirat adalah ajalu. Apa itu ajalu? Kebodohan. Ketika kita malas mengejar ilmu. Beda ketika kita datang kajian, hujan, wah hujan. Datang ke kajian, ini luar biasa, ditempa keimanan kita. Ya Allah, saya pengen datang ke kajian, naik angkot panas-panasan, gerah buka, ada yang belum dicopet, pas nggak bisa bayar.
Wah banyak ujiannya. Pernah nggak Kang Boni ketemu sama? Pernah. Tapi luar biasa Bang keimanannya. Yakin dia benar-benar ke Allah. Mau ke siapa lagi kan ketika itu bergantungnya? Ketika dia sadar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya datang dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus repot kita? Face everything and rise, hadapin aja. Ini caranya Allah untuk membuat potensi kita lebih hebat lagi. Buat lebih hebat lagi. Saya kemarin posting. Kan followersnya udah 10k ceritanya ya. Tapi kan pengen cerita tapi gue udah baru 10k, ngapain dibanggain ya. Kalau Rasulullah punya Instagram gimana coba? Followersnya luar biasa itu. Ayo orang yang sombong gak boleh. Maka saya posting. Ayo teman-teman, brother and sister Villa, kirim saya saran, masukan, kritik. Gak apa-apa, sok yang pedes gak apa-apa. Kirim supaya saya bisa mengintrospeksi diri saya. Sulit kita mengintrospeksi diri kita kan? Padahal kalau kita lihat cermin yang keluar muka siapa? Syahrini, enggak kan? Muka kita teh. Ketika kita ngelihat cermin, tring, yang keluar muka kita. Ada cile. Ada cile. Ambil. Marahin cermin enggak? Enggak. Pernah kita kemudian ketika ngaca, lipstik ibu di sini, bablas ke sini. Terus bilang sama cermin, cermin dusta. Pembohong. Enggak. Artinya kita menerima. Nah itu yang diperlukan sama diri kita ketika kita perlu nih dikoreksi sama sahabat-sahabat kita. Kita perlu dikoreksi sama saudara-saudara kita supaya kita lebih mantap keimanannya. Bro, gue lihat antum semangat banget sholat 5 waktunya. Tapi sayang bro, belum ke masjid. Nyesek, ya itu biarin, itu udah proses ini, nggak usah gitu. Terimain aja. Ngulangin lagi ya, hijrah itu kan berproses, berprogres, sedikit demi sedikit naik terus itu. Proses berhijrah kita. Ujian itu menguatkan keinginan kita dalam berhijrah. Sebenarnya kuncinya cuman sudah diberikan kunci jawabannya sama Allah Subhanahu wa taala. Coba sebutin huruf-huruf dalam abjad. A, B, terus. Sebutkan huruf-huruf yang ada di dalam abjad. A, B, J, A, D. Selesai. Cuman kita mah riweuh. So, connect nggak? Sebutkan huruf-huruf yang ada di dalam abjad. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M sampai Z. Padahal jalan keluarnya cuma 5. Sebutkan huruf-huruf yang ada di dalam abjad. A, B, J, A. Selesai. Kenapa jadi repot kita? Wasta'inu bisobri wassalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha lakabiratun illa alal khasin. Sesungguhnya itu memang berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Yang bagaimana ya Allah? Allazina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Yang mereka benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa dirinya, apapun yang terjadi pada dirinya, ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin Allah mencelakakan hambanya. Ini ada cara terbaik Allah kepada kita. Ini cara Allah menyapa kita. Ini cara cintanya Allah ngungkapin cintanya sama kita. Alhamdulillah, Allah yang maha cinta senantiasa tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Maka diterima ketika di ujian seperti apapun. Semua saya yakin dalam semua diri kita hari ini punya ujian-ujian yang bikin kita nyesek. Kadar ujiannya beda-beda. Kita nggak bisa nganggap ujian seseorang ini baru digituin gitu. Nggak bisa. Baru putusin mah urusan simin. Padahal manehna pernah rek bunuh diri pas diputuskan. Setiap dari kita pasti pernah mengalami posisi itu. Posisi ketika kita ngerasa ujian kita ngerasa paling berat. Tapi di atas langit masih ada langit. Yang harus kita lakukan adalah senantiasa mendaki terus. Karena mendaki lagi sukar, maka tipe-tipe pendaki yang pertama tipe quitters, campers, yang ketiga climber. Fighters, senantiasa mereka nggak mau sama tantangan. Diam aja dia mah, nggak tertantang untuk melakukan apa-apa. Sok aja lah ke masjid. Masjid sholat, sok sholat, nitip lah gitu ya. Sok sholat aja. Sok sholat. Udah bosen aku sholat gerakannya gitu-gitu aja. Terus harus pakai jumba gitu. Kumaha sih?
Sok-sok ini dia yang nggak mau cari-cari masalah nih, cari-cari tantangan dalam hidupnya. Mohon maaf, quieters, dalam segitu aja hidup malah. Ada campers, rada mendingan ini campers. Dia seneng ngedaki, tapi kalau udah dapet posisi yang rada enak, udahlah di sini aja lah. Jauh, sini aja enak, warung dekat, toilet dekat gitu. Kan biasanya kalau camping kita kan ngedaki, sakit perut, di mana ya? Nih dikasih pacul, kan repot ya. Tipe campers ini dia di tengah-tengah, senengnya di zona nyaman. Cukuplah, yang penting saya sholat, ngaji, ya udah cukup lah buat saya. Enggak, ketika kita ngedatengin ke kajian, kita ngedakwahin teman kita, bro, ayo bro, sholat bro. Wah mana so suci banget sih, daripada lu so kotor. Pakai rinso. Bro, ayo bro, kita ke masjid yuk, ada kajian tuh. Kajiannya siapa? Kajiannya Kang Boni. Enggak, males, nanti gue disuruh putus. Apalin, soalnya foto orang ayah dikiriman ke mantan KB kan. Nih mantan aku. Semuanya ngirimin foto Kang Boni. Mantan, setiap aku putus gara-gara Kang Boni. Itu motivasi pacarnya kalau datang kajian mereka bunuh orang sih kan. Astagfirullahaladzim ya Allah, nauzubillah. Semoga dilindungi dari penderitaan jomblo yang sakit-sakiti ya. Bro, ayo ke kajian yuk. Aduh, males nih. Ayo aja, aku jemput. Bro, ke masjid yuk. Enggak bawa, nggak punya uang. Cancelingnya gue yang traktir deh. Maka brother and sister fillah, ketika yang namanya ujian sederhana, wasta'inu bisobri wassalah, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Teori itu doang Kang, sabar dan sholat. Sabar ini yang progresif dan aktif, bukan diam. Maka tipe climbers terus menanjak dan terus berjuang untuk sampai ke puncak. Maka yang kita perlukan al-himah aliyah, cita-cita yang tinggi untuk sampai ke puncak. Seandainya hidup kita nggak ada cita-citanya, lemah hidup kita brother. Coba lihat, sebenarnya kita mohon maaf ya, saya kesini lagi, tapi ini buat motivasi kita. Seandainya kita sebenarnya kita mau nggak sih nikah gitu? Bisa jadi kalau dicek mah sebenarnya belum pada pengen kan? Masih ada andada yuhibbunahum kahubbillah. Ada tandingan-tandingan yang kita lebih cintai daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir kalau kita nikah nanti istri kita dikasih makan apa? Ya beras lah, nasi lah. Masa huut? Kroto. Ini istri atau mujair? Kalau saya nikah nanti saya harus catering, prasmanan, pusing, gedung, gimana undangan. Ya udah di KUA, klik ketemuan deal 3 menit jadi, saya terima nikahnya. Dah. Nggak usah repot-repot, nikah sekarang kok jadi repot. Ini jadi sulit. Orang pacaran dibawa sama pacarnya, sama orang tuanya diizinin. Pacaran 7 tahun, maksiat semua itu isinya. Anaknya diapa-apain, didiemin. Nikah aja, Bu saya mau nikah, 30 juta. Lebih murah pacaran. Makanya jangan aneh kalau banyak yang milih pacaran. Gratisan, mayan. Ngeri ini bobogohan sekarang mah. Apalagi LGBT, nggak takut aku mah. Lesbian, gay, bisex, transgender, nggak kebayang. Cowok sama cowok kawin pas sun kening. Happy birthday. Makasih ya kamu udah nemenin perjuangan aku selama ini. Lalaki jeung lalaki sok ngeunah teh ninggalina. Sahaya ngabacok kan. Kalau cewek sama cewek ketemuan dari jauh, sister, pelukan, sun pipi kiri, pipi kanan. Ini laki-laki, bro, sun pipi kiri, pipi kanan. Keeng bro, ya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Aneh sekarang ini, bener, Allah mah nggak pernah ngebohong. Allah udah sebutin semuanya. Saya jadi lebih hina daripada binatang ketika manusia sudah tidak mempergunakan akalnya untuk sampai kepada ketundukan patuhan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia benar-benar yakin sama Allah, yang namanya iman, man ya iman al imanu tasdiqun bil qalbi iqraru bil lisan amalu bil arkan. Yakin seteguh-teguhnya, yakin di dalam hati yang memang sudah dibenarkan. Hanya Allah yang menciptakan saya, hanya Allah yang mampu menolong saya, Allah yang sudah berikan semua kepada saya.
rezeki, semuanya, jodoh semua sudah diatur. Bismillah ya Allah. Tugas saya adalah mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas saya adalah bagaimana memperbaiki diri saya untuk lebih baik kepada Allah. Jadi sebenarnya bab nikah tadi kayaknya kita belum benar-benar serius deh pengen nikah. Kayaknya kita benar-benar belum serius deh pengen minta jadi orang yang terbaik sama Allah. Seandainya kita benar-benar serius, rasa-rasanya tiap hari kita pasti baca Quran deh. Kita pengen lebih dekat sama Allah. Rasa-rasanya kita pas ngomong azan kayaknya rada asik nih azan nih gitu. Rada beda gitu. Brother mohon maaf ya, kalau kita cinta sama seseorang itu deg-degannya enak ya? Pernah ngerasain nggak? Ada seseorang yang kita cinta, kita suka sama dia, kita suka loh sama dia, terus dia ngelewat, itu enak ya? Ngeliatinnya tuh kayak si Dewi kali. Dunia setannya asli nama. Warak cenah naon sih? Surabi itu kan. Ketika ada seseorang yang kita cintai, kalau kita ngelihat seneng banget tuh. Apalagi kalau dia juga cinta sama kita. Wah, luar biasa nikmatnya itu. Brother, pernah mikir nggak kalau Allah cinta sama kita dan kita juga cinta mencintai Allah? Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuni ila hubbika. Pengen gitu kita teh dapat rezeki untuk lebih cinta sama Allah teh. Memang hanya Allah yang kita utamain. Masalahnya kita azan teh denger. Azan teh kita denger dah. Tapi ada aja alasannya kita teh. Kagok lah ya lah. Bentar kagok ya. Ya Allah. Sedangkan kita berharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Wah, biasa. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah kita menjadi orang-orang yang fasik ketika kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menjadikan kita lupa kepada diri kita sendiri, brother and sister fillah. Maka seberat apapun ujian kita, balikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabri wasala, terimain, sabar ya Allah, sabar yang aktif. Ketika kita diuji dengan sesuatu yang tidak mengenakan, itu membuat kita lebih pengen menangis di hadapan Allah. Menangis bersyukur, ya Allah, ujian ini ya Allah yang datang kepadaku, mudah-mudahan jadi penggugur dosaku ya Allah. Dan ujian yang datang kepadaku ini ya Allah, mudah-mudahan menguatkan keimananku ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah menghadirkan ujian ini kepadaku. Artinya Engkau begitu cinta kepadaku ya Allah. Dan ketahuilah ya Allah, sesungguhnya aku pun mencintaimu ya Allah. Sujud sama Allah, bertobat kita sama Allah. Minta benar-benar taubat dan nasuha. Perbaiki tobat kita. Mungkin kalau disebut kita sudah berhijrah, tahun kapan kita berhijrah? Tapi kalau ditanya lagi, sudah benar, kita benar-benar sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang sesungguh-sungguhnya, semurni-murninya taubat. Karena kita diperintahkan untuk wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah perintahkan kepada kita untuk kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita benar-benar memurnikan semurni-murninya, membersihkan sebersih-bersihnya kotoran yang ada di dalam hati kita, berhala-berhala yang ada dalam diri kita untuk kita turunin nih. Sampai yang akhirnya yang kita cinta hanya Allah, yang kita mohonkan pertolongan hanya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Nabi Musa alaihissalam tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pastilah Nabi Musa alaihissalam sudah berhenti berlari jauh dari datangnya, jauh dari laut itu. Karena sudah terlihat sama dirinya, oh di sana ada laut. Ya udahlah, saya di sini aja. Ngapain saya lari ke sana, ada laut kok. Pasti saya titele. Tapi tidak. Yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, beliau terus berlari. Berlari terus, berlari sampai di pucuknya, di ujungnya itu sampai dia, ini siapa lagi yang bisa menolong saya? Hanya Allah. Tongkatmu, ketrukkan weh. Membelah. Seandainya ketika ini kita melihat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membelah laut bagi Nabi Musa alaihissalam, maka begitu juga dengan kehidupan kita. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan segala urusan kita, segala apapun yang terjadi sama diri kita. Aslina mudah. Ketika kita benar-benar yakin sama Allah, bismillah ya Allah, kita yang tugas kita perbaiki taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita dapat ujian,
nimpa sama diri kita, apa kita jadinya berkeluh kesah sama Allah teh? Ya Allah, kenapa gini? Aku gini sih, kok gini? Tanpa sadar, brother, kita mengeluhkan kondisi yang sedang kita alami hari ini. Kang, sharing dikit ya. Nih dikit 5 menit lagi, mau masuk tanya jawab atau curhat, sesi curhat. Sebelum saya menikah, kacau juga Kang, 2012 itu Kang. Saya nikah 2012. Dari ateis kemudian masuk ke Islam. Berat Kang. Saya baru merasakan yang namanya nikmat iman dan Islam. Itulah nikmat yang paling besar. 2012 saya baru merasakan. Ya Allah, ini mahal. Ini mahal. Karena Allah sudah memilih kita. Memilih kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita yang benar-benar yakin sama Allah. Nikmat ya Allah. Nikmat iman, nikmat Islam kan 24 tahun cari pencarian 24 tahun pengen lebih dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dikasih jalan. Tapi udah deket nih ya Allah. Alhamdulillah diuji kan. Harta saya habis. Ditipu. Nah dulu saya kerja event organizer. Habis hartanya. Istri alhamdulillah memberikan motivasi. Pak, jangan sedih, semuanya hilang. Harta, mobil, motor, rumah, uang. Tapi ingat Pak, apa punya iman, punya Islam, apa bisa sholat, apa bisa ngaji. Nangis saya, ya Allah, nikmat, benar nikmat. Sampai kata istri saya, terima enggak? Kalau ini cara Allah untuk membersihkan harta Bapak, ini cara Allah untuk menghapus dosa-dosa Bapak yang dulu. Terima enggak Pak? Terima Pak, insya Allah. Terimain aja. Semua ujian ada. Tapi akhirnya yang saya bikin tenang, kita bikin tenang semuanya adalah ketika kita ingat, kita punya Allah. Kita nggak paham cintanya Allah, jadi akhirnya kita jadi repot, akhirnya kita mengeluh dalam setiap saat dalam kehidupan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ada. Allah tidak pernah meninggalkan kita, cuma kita yang sering tinggalin Allah. Brother and sister Viola, seandainya berbicara bab syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah memarahi anak kita. Bersyukur masih punya anak kita. Jangan pernah kesel sama orang tua kita. Bersyukur kita masih punya orang tua. Jangan pernah merasa benci sama ayah kita, karena kita nggak tahu berapa besar pengorbanan ayah kita buat kita. Perlu peringat darah perjuangannya, kurang tidurnya. Jangan pernah mengeluh tentang pekerjaan, karena kita masih memiliki pekerjaan. Jangan pernah mengeluh tentang seberapa besar penghasilan yang kami dapatkan. Allah yang Maha Kaya tidak pernah membiarkan hewan sekalipun gak ada rezekinya. Jangan pernah mengeluh tentang kehidupan kita yang kita terima saat ini, karena ini cara tercantik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita lebih dekat sama Allah. Kalau mau dipikir, jangan mengeluh tentang harta kita yang sedikit, punya satu. Saya mah gak punya apa-apa, saya cuma punya ini, anak saya cuma segini. Allah sayang, engkau sedikit dihisapnya. Punya mobil, rumah gede, mobil 2, motor banyak, harta di rekening numpuk, repot dihisapnya. Belum baju saya numpuk, baju kita di lemari yang dipakai makan cuma ini. Ya Allah, kalau dihisap gimana? Kalau hati kita, ketika kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang kita dapatin hari ini, makasih ya Allah. Saya nggak boleh sombong, kita nggak boleh sombong. Saat
Seandainya kita adalah seorang pendaki, naik ke gunung, di atas gunung nanti kita lihat orang yang di bawah gunung itu kecil, tapi orang yang di bawah gunung melihat kita pun kecil. Artinya kita memang ada apa-apanya. Pesawat terbang tinggi, semakin tinggi pesawat, semakin kecil orang yang ada terlihat di bumi. Begitulah keimanan, semakin tinggi keimanan, semakin kecil yang terlihat di dunia. Kapan kita perjuangkan ini? Konyol kalau itu. Karena kita yang ada, kita bawa nanti amal soleh. Maka brother dan sister fillah, bahagia ketika kita diuji. Bahagia itu cara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menyapa kita agar kita sujud sama Allah, agar kita ingat zikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara Allah. Seandainya seorang akhwat, kau dihina kerudungmu, kau dihina dengan hijabmu, kau dihina dengan cadarmu, sabarlah. Itu cara Allah untuk menguatkan keimanan kita. Seandainya kau dihina oleh orang-orang wanita yang ada di luar, sabarlah. Allah sudah menempatkanmu di tempat yang terbaik. Jangan berharap dengan pujian manusia, jangan pernah berharap dengan penilaian manusia. Kami berharap penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinilai sama manusia soleh, tapi kalau kata Allah nggak soleh, rugi. Mending dinilai sama Allah sebagai seorang yang beriman, walaupun di hadapan manusia sepertinya Tuhan kacau. Yang Allah nilai ketakwaan. Hari kurban. Kenapa sih orang yang benar-benar berkurban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa? Dan berapa orang yang belum sanggup berkurban tapi menangis? Android bisa ganti kan? Handphone bisa ganti, belanja sehari-hari sebulan bisa ganti-ganti. Kurban setahun sekali nggak kebeli. Bertobat kita berada. Nah, ini kita diingetin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita lebih yakin menghadapi ujian ini. Face everything and rise. Maka setiap gerbang kesuksesan itu diukir dengan pengorbanan dan perjuangan. Tidak akan mungkin tertaklukkan Konstantinopel seandainya Muhammad Al-Fatih tidak melakukan upaya yang luar biasa sampai di batas kemampuan manusia. Syarat memperjalankan perahunya melintasi bukit, nggak terbayang itu. Seandainya Tariq bin Ziyad tidak benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin berani untuk membakar perahu itu. Kapal-kapal itu dibakar untuk menaklukkan Andalusia. Seandainya ada yang masih menginginkan dunia dan kehidupan kalian menikmati dunia, sok silakan pulang aja, tapi gak usah pakai perahu, berenang aja. Daripada kalian mati sia-sia, mending kita mati mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa maka yang namanya ekspresi dari diri kita tentang menghadapi ujian semakin semangat, semakin terbakar gitu. Kita nggak jadi lemah, nggak jadi kaya. Ada doanya ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal adli wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daimi wa qahrir rijal. Allah, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gak jadi orang yang pemalas, gak jadi orang yang lemah, gak jadi orang yang berputus asa. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dikumpulin sama orang-orang yang senantiasa memotivasi kita, bukan ngejatuhin kita. Gak enak itu ngobrol sama teman-teman kita. Mau kemana? Ke masjid. Wah, gak enak. Tapi kalau kemana? Ke masjid, ikut yuk. Ayo ke masjid. Saling ingetin, enak itu. Kalau tidur bareng sama teman-teman di rumahnya teman, alarmnya layak teman. Selingkuh lagi ribut. Yang bangunnya kita, alarm orang lain yang bangun kita. Kadang alarmnya kita yang baru bangun orang lain. Ganti alarmnya maka. Astagfirullah. Ibu-ibu ganti ringtone jadi monggo. Ibu-ibu itu disangkanya mimpi padahal suaminya mah buka. Anjing wae sih. Asli brother and sister.
nikmatnya? Bergadang itu.